Hai guys, welcome to my YouTube channel. Nama saya Mila. Di sini saya banyak sharing tentang tutorial-tutorial DIY, terutama tentang pembuatan sabun atau soap making. Buat kalian yang baru belajar atau punya niatan untuk belajar bikin sabun sendiri, sebenarnya mudah, nggak susah. Saya ada beberapa video-video tutorial untuk dari mulai yang basic banget dengan hanya menggunakan satu minyak, yaitu minyak kelapa. Dan juga beberapa yang udah lebih advance, yang udah ada desain-desainnya, bisa kalian cek di video saya. Kalau misalkan kalian tertarik dengan hal-hal seperti itu, jangan lupa subscribe channel saya supaya kalau misalkan ada video baru kalian bisa tahu gitu. Kira-kira begitulah. Sekarang tuh saya nggak bikin sabun, tapi saya mau share tentang sabun yang saya bikin di video sebelum ini, yaitu salt bar. Gimana sih bahasa Inggrisnya, kok jadi ribet ya? Salt bar yang saya bikin di video sebelum ini, itu sekarang ini usia salt barnya itu udah sekitar 3 minggu usianya. Jadi udah dikuring selama 3 minggu. Permasalahannya adalah karena beberapa hari kemarin itu kan tiba-tiba hujan tuh, panas hujan. Jadi tuh udaranya tuh lembab, jadi kelembabannya tuh tinggi, jadi banyak kayak air-air yang terbang di udara gitu, di partikel-partikel udara. Itu adalah salah satu kesulitan dari membuat sabun yang mengandung garam. Sebenarnya kalau sabun natural itu secara keseluruhan dia juga bisa menarik air yang ada di udara, tapi kalau misalkan kita tambahin garam itu tuh juga mudah untuk menangkap air dari udara. Jadi kalau misalkan sabun udah plus sabun tuh ada gliserinnya yang bisa menangkap air dari udara, ditambah juga ada garamnya, jadi gliserin plus garam itu tuh betul-betul fatal untuk udara yang sangat lembab seperti di cuaca tropis kayak kita ini. Nah, hal itu menyebabkan sabunnya itu kalau misalnya kita taruh di ruangan, kita kuring, dia itu tiba-tiba jadi kayak berkeringat atau berembun gitu. Nah, ini kelihatan nih ada air-airnya. Ini basah. Dan itu adalah air. Ini tuh karena saya diemin di udara terbuka, dikuring. Tuh kelihatan kan airnya kayak berembun begitu. Kalau ini terjadi, nggak usah panik. Ini sebenarnya sabunnya tuh nggak masalah, bisa digunain. Kita tuh cuman perlu membersihkan, mengelap air-air yang ada di sabun ini, dan ditaruh di dalam wadah atau dibungkus kayak ini contohnya. Jadi yang lainnya itu karena dari kemarin itu dia sudah mulai menunjukkan tanda-tanda akan basah, jadi ini udah saya lap dan dimasukkan ke dalam dus seperti ini. Ini juga walaupun udah dimasukin ke dalam dus, tetap aja tuh dia ada kayak basah-basahnya sedikit tuh, tapi nggak separah yang nggak ditaruh di dus. Jadi ini mungkin nanti karena ini udah 3 minggu ya, jadi mungkin nanti mau saya bungkus pakai plastik kedap aja supaya betul-betul tidak bersentuhan dengan udara. Jadi dia nggak nggak lembab kayak begini. Bungkus plastik aja, nanti kalau misalkan cuacanya udah kondusif nih, lihat kan dia sebenarnya tetap menyerap air, dan ini tuh ada di dusnya kayak begini. Nanti kalau misalkan cuacanya sudah kondusif lagi, udah nggak lembab, nanti baru dilepas lagi dari plastiknya dan dikuring lagi, dijemur lagi. Nah, sekarang kita mau tes sini, kita mau basahin, kita mau tes busanya, kita mau pakai kayak apa rasanya. Coba nih sabunnya. Ini saya kemarin nyoba-nyoba aja nih, saya stamping di sini. Bisa apa enggak?
Ternyata kalau misalkan masih lembek bisa, tapi kalau udah keras nggak bisa tembus, karena ini betul-betul keras banget, susah tembusnya ininya. Ini bisa dicap kalau dia masih masih dicatakan ya, belum belum dicabut gitu. Nah itu baru bisa, tapi agak susah juga sih, agak difficult untuk ngecapnya. Nah ini jadi kita mau coba sabun ini. Ini lihat busanya ya, busanya ini oke banget ya, tuh. Kalau misalkan kita pakai di sini dia kayak agak ada teksturnya, tapi nggak kayak sabun kopi. Kalau kopi kan dia berasa banget tuh scrubnya. Kalau ini nggak begitu, cuman agak ada kasar-kasarnya aja sedikit gitu, nggak mulus. Nanti itu kita lihat busanya oke ya. Ini kayak ada kasar-kasarnya gitu sih untuk scrubbingnya. Nah ini kebetulan masih nyimpen nih sepotong salt bar yang dibikin pertama-tama, yang saya sempat mention di video sebelumnya. Ini salt bar pertama saya bikinnya nggak pakai cetakan individual, tapi saya bikinnya pakai cetakan besar terus dipotong-potong. Jadinya tuh agak susah karena dipotongnya dia keras dan garamnya itu pada jatuh-jatuhan gitu loh, crumbly, garamnya crumbly, karena saya juga pakai garamnya tuh garam kasar, bukan garam yang halus. Makanya waktu saya bikin salt bar yang pakai Himalayan pink salt itu, saya belinya tuh yang fine supaya dia nggak crumbly kayak gini teksturnya, dan bikinnya tuh di cetakan individual supaya gampang, nggak perlu susah-susah dipotong, karena tuh ini keras banget. Kalau dipotong pakai wire tuh susah. Dan yang ini saya pakai sea salt. Kalau yang kemarin saya pakai pink Himalayan salt, nah ini saya pakai sea salt aja yang biasa. Sebenarnya tuh kita bisa pakai garam apa aja, tapi ada garam-garam tuh yang lebih baik tidak digunakan, atau yang nggak boleh digunakan buat salt bar. Yang pertama itu yang dead sea salt. Walaupun dead sea salt itu dia betul-betul bagus karena mineralnya itu banyak, tapi mineralnya terlalu banyak untuk dijadikan sabun, jadi bereaksinya itu kurang bagus dengan NaOH-nya, karena NaOH sendiri itu kan adalah satu bentuk garam gitu ya. Kalau ketemu dengan mineral lain yang terlalu banyak atau nggak cocok, itu jadinya baunya tuh suka aneh gitu. Dan yang nggak boleh juga tuh adalah Epsom salt. Epsom salt itu juga sebenarnya bagus untuk dipakai kalau kayak misalkan kita pegel-pegel, baru kita berendam dengan Epsom salt, itu bagus karena bisa menghilangkan pegal-pegal gitu konon. Tapi kalau misalkan dibuat jadi sabun, dia karena mengandung magnesium yang tinggi, itu katanya bisa jadi sabun itu nggak akan keras-keras. Jadi sabun itu akan jadi kayak gooey atau lembek gitu, jadi nggak akan keras. Kemarin saya pakai pink Himalayan salt karena ada warnanya itu pink, jadi kita nggak perlu pakai pewarna. Kalau yang tadi itu yang sea salt saya pakai pewarna warna biru. Saya belum mention di video sebelumnya juga, saya belum mention sebenarnya apa sih kegunaan salt bar itu, apa kegunaan kita mandi pakai garam. Sebenarnya yang pertama itu untuk eksfoliasi, jadi kita menggunakan kekasaran garamnya itu untuk eksfoliasi. Selain itu garam itu kan dia bagus untuk detoksifikasi kan, terus menyeimbangkan kelembaban kulit, terus
Garam itu juga kayak tadi saya bilang bisa pakai Epsom salt itu untuk menghilangkan pegal. Semua garam sebenarnya bisa digunakan untuk kalau kita pegel-pegel atau kita kram itu berendam dengan garam juga bisa. Dengan kita bikin salt bar ini, jadi untuk yang tidak punya bathtub atau tidak bisa berendam, itu kita bisa pakai kayak sabun biasa gitu. Untuk scrub juga sama seperti kayak coffee scrub itu kan kita bisa aja pakai bubuk kopi beneran terus kita scrub, tapi kan berantakan ya, lebih berantakan ya. Kalau sabun kan nggak berantakan dan kita bisa pakai saat kita mandi. Tapi salt bar ini lebih baik tidak digunakan terlalu sering, jadi seminggu sekali lah untuk eksfoliasi gitu, karena kan dia eksfoliasi ya, jadi mengikis sel kulit gitu. Jadi kalau misalkan dipakai tiap hari itu juga kurang bagus, kayak terlalu kasar gitu, terlalu harsh, terlalu keras untuk kulit. Jadi bagusnya ya dipakainya tuh seminggu sekali aja untuk eksfoliasi kayak gitu. Sabun ini juga sabun salt bar ini juga semakin lama kalau kita simpen dia itu akan semakin enak dipakainya karena dia akan semakin lembut. Jadi kalau misalkan di atas 6 bulan itu malah lebih bagus, kalau kita kuring di atas 6 bulan malah dia jadinya tuh lebih enak, busanya jadi lebih banyak dan sabunnya tuh juga akan lebih lembut di kulit. Oke, jadi sekian dulu video tambahan. Ini video tambahan ya dari video membuat salt bar yang sebelum ini. Saya juga akan tinggalin linknya di description box untuk yang mau lihat cara pembuatan salt bar dengan menggunakan pink Himalayan salt. Di situ juga ada resepnya. Kalau misalkan video ini berguna buat kalian, klik tombol like. Terus jangan lupa seperti yang tadi saya bilang di awal, kalau misalkan kalian suka dengan tipe-tipe video DIY atau khususnya tipe-tipe video soap making, saya berharap semoga bisa berguna dan bermanfaat buat teman-teman yang mau yang curious tentang soap making ini. Jangan lupa di subscribe, oke? Kayak gitu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!